Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofi, terdiri dari kata pi yang artinya cinta dan sofi yang artinya kebijakan. Filsafat berarti cinta kebijakan. Cinta yang artinya hasrat yang besar atau sungguh-sungguh, sedangkan kebijakan artinya kebenaran yang sungguh-sungguh. Jadi, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang bersungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Selanjutnya, pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok makna yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Menurut Bapak Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Kenapa sih Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Karena Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan dan komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, refleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikat merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, ada sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila yang ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5.
Selanjutnya, sila keempat diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Yang terakhir, sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada inti sila-sila Pancasila. Yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang terakhir, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. 1. Landasan ontologis Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Berikut masalah ontologi. Apakah hakikat sesuai itu? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu? Sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup dan seterusnya. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis, juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang keadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. 1. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. 2. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, akibat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat.
Ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada kualitas yang melekat pada suatu objek. Selanjutnya, dalam filsafat Pancasila ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu ditanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etika atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi, kesimpulan dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah Pancasila merupakan pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Pancasila merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.